Ada gitu, Bu. Pak ada masuk kan ngora tara Bu. Karunya teuing ada penderitanya. Padahal hayang bukan ngora teh Bu. Dan ngora teh raos lamun di rujaknya. Terus hah? Alhamdulillah. Kena kita tadi Bu Adang teh mikir kumaha cara malikeun ka mau. Nu raos teh kalapa kolot lamun imahna di Baleenah Bu. Naik nanti Jalan Abdul Muiz, terminal kebun kalapa, karena angkot kalapa kolot, maksudnya kebun kalapa kadayeuh kolot gitu Bu, naik gitu nya punya. Mung disebutkan buah batu, mung hayang kalapa kolot we ka ditunya. Ya, baik Bu ya. Kos ya. Jadi perhatikan, ketika kita hidup di Anissa ini memang harus tertib Bu, kita menjelaskannya karena apa? Sensitif ayat-ayatnya ini. Ayat pertama, bahwa Allah menciptakan manusia dari satu, kemudian diciptakan jodohnya, pasangannya. Kesimpulannya, jodoh manusia ada satu, ada banyak. Jodoh laki-laki ada berapa? Jodoh perempuan ada berapa? Gitu. Adapun orang yang sekarang berbini lebih dari satu, yang mana jodohnya Allah lah yang tahu, di samping yang bersangkutan yang tahu. Sebenarnya nama dari 6 istri saya itu nungenah mangan nu ieu kan gitu punya. Ya Bu. Tujuh we kata punya. Kenapa begitu? Saya pernah ngobrol dengan perempuan yang suaminya 9. Suaminya 9. Tapi ganti-ganti maksudnya kawin cerai 9. Nah ada kan nggak maksudnya yang ada jadi pernah ajak ngobrol nggak Ibu? Apa kata dia yang paling enak yang mana suaminya? Nah, berarti yang dulu ya itu nggak mungkin perempuan itu sama saja. Jadi kalau Pak Teguh bilang perempuan sama saja berarti liur Pak Teguh. Ya, beda rasanya perempuan semuanya juga beda. Ai paung geus ngasaan yakin beda lah buknya kakana ningali beungeut lagi geus beda nya komo rasa. Nah dari yang 9 ini suaminya saya tanya kepada emak ini, emak kan udah tua ya, emak di antara yang 9 yang menurut emak nu pangeunahna nu mana? Kira-kira jawabannya apa Bu? Jawabannya apa Bu? Yang pertama, benar. Ada lagi jawaban yang lain? Ternyata dia bahasanya bukan yang pertama. Sabenerna nama emak teh kanu ti heula teh nyaah, kanu kadua mah nafsu, sabab naon dicerai nyeri tungtungna geus cenah mah nyeri kula laki ubaran deui kula laki. Akhirnya menikah lah dengan yang kedua. Ternyata menikah yang dengan yang kedua dijungjurigan ya. Dijungjurigan ya. Artinya apa? Dihantui oleh yang pertama. Yang pertama masih ada tapi sudah menghantui. Ngarek sare yang ingat AA pertama, gitu kan? Sehingga si AA yang kedua ini tidak menikmati mana itu kumaha jeung urang tapi nyebut an pertama wae kan gitunya. Terus apa? Dicerai untuk kedua. Soal dicerai ku kedua kan berarti udah 2 kali sakit tuh. Hayang balik kanu ti heula tapi nu ti heula geus kawin deui tungtungna kanu katilu terus gitu sampai ke 9. Ya. Bu, kalau dilihat dari apa yang terjadi seperti itu, ketika Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, beliau sudah menikah berapa kali? Kan janda Siti Khadijah itu sudah menikah berapa kali? 2 kali. Sudah menikah 2 kali. Jadi Kanjeng Nabi itu suami ketiga. Suami ketiga. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi waktu menikah dengan Siti Khadijah, istri keberapa? Pertama. Jadi kalau ada yang ngomong yang pertama itu yang jodohnya, itu juga tidak bisa diterima. Karena menurut Siti Khadijah, suamiku pertama tidak ada kesannya bagiku dibanding yang ini. Berarti yang ketiga, kan gitu ya.
Bagi Rasulullah juga pernah berterus terang kepada istrinya ketika Siti Aisyah cembokur. Ya, cembokur. Ketika Rasulullah berbicara gini, coba kalau Khadijah ada, mungkin aku tidak seperti ini. Khadijah, Khadijah, we. Kan ayah Aisyah, kan gitunya. Aisyah dengekeun kucia, mencek bahasa orang ngomongnya, mencek bahasa orang lembur mah. Ya dangukeun neng. Sok sanajan ayeuna geus boga 11 pamajikan. Khadijah mah tetap yang pertama, yang ada di hatiku hanya dia. Gitu. Jadi jodoh laki-laki itu pasti hanya akan ada satu. Kenapa? Itulah di ayat pertama. Meskipun istrinya ganti-ganti, sering tidur bersama siapapun, yang dia akan berkesan, jodohnya tetap hanya akan satu. Dasarnya apa? Ini disebutkan di ayat pertama. Bahwa diciptakan satu, kemudian diciptakan pasangannya. Tetapi kalau nafsunya masih ingin menyalurkan atau mendapatkan keadaan tertentu, boleh ganti pasangan. Ya, boleh ganti pasangan. Jadi lu ayeuna ganti pasangan kan udah disalahkan, Bu. Karena memang boleh. Persib aja sok ganti pemain, lamun geus letoy banyak print nomor 5 keluar ganti nomor 7 kan gitu ya padanya. Gitu ya. Itu Persib. Oh, iya Ibu boleh. Tiba-tiba Bapak teh ganti pemain. Di payunan Ibu teh wanita, Bu. Nah, Ibu oge teu beakeun akal, nyieun deui plang. Tepat. Nggak kan gitunya, ganti pemain. Demikian juga kalau si istri, Pak ganti pemain, kata laki-laki tetap, kan gitu ya. Boleh nggak begitu? Kecuali kalau dua-duanya udah sepakat, Pak ganti pemain, Bapak oge sarua, yuk orang ganti pemain, cerai. Tapi terus ganti pemain di luar pasaran telaku, Bu. Terus banting harga diobral telaku wae, boleh rujuk kembali nggak? Boleh asal belum talak 3. Kalau sudah talak 3, sorry harus kawin dulu. Ya, harus kawin dulu dengan yang lain. Gitu Bu ya. Si perempuannya. Kalau laki-laki enggak. Ya. Jadi kalau mau menikahi lagi dia harus kawin dulu. Nah, gitu ya. Cocok Bu? Ya. Kira-kira Ibu yang pilih talak dulu, talak 2. Kemudian di ayat yang berikutnya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menikahkan ataupun mungkin diminta nasihat tentang pernikahan, tanya kamu ridhonya diberi mas kawin apa? Koruptor yang sekarang ketangkap oleh kejaksaan itu ngawinin artis dengan mas kawin yang luar biasa, mewah. Ternyata dia itu menang maling duit negara. Ya, gitu ya. Kira-kira Ibu lamun ditawaran ayeuna gaduh calon minantu mawa mobil mewah, mawa perhiasan banyak, mawa wah bawaannya banyak, tapi menang maling. Ya, duit perusahaan atau duit negara. Dibanding dengan ayah budak nu datang ngalamar anak ibu teu mawana naon, begitu ditanya mas kawin aku naon, abdi mah da baca we Ar-Rahman gitu nya. Ayo cek si ibu teh Ar-Rahman mah di imah ge aya gitu punya. Leres Bu. Kira-kira rek ditarima mana Bu? Si kana mau mending nu menang maling teu naon asal teu kapanggih pan gitu punya. Aya nu kitu Bu. Aya matak nu maling teh payu aya teh Bu. Payu. Anak-anak koruptor kan loba ngajak besanan punya. Besanan jeung para koruptor deui. Kenapa? Karena orang baik pasti akan mendapatkan orang baik, orang jahat pasti akan mendapatkan orang jahat. Itulah di zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu ada orang jahat mendapatkan orang baik, itu zaman dulu ada. Kemudian ada orang baik mendapatkan orang yang tidak baik, itu ada zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu nggak bakal ada. Jadi kalau ada yang sekarang
cerai ataupun mungkin ada masalah di kemudian hari, itu pasti nu teu cagerna duanana, Bu. Jangan salahkan teu cager hiji. Karena apa? Begitu disebutkan teu cager, atuh naha maneh teh jeung milih kuring kan gitu Bu ya. Jadi jangan coba-coba menyalahkan sesuatu. Atuh salah si etana, nggak bisa. Yang salah kenapa ibu juga memutuskan milih dia kan gitu. Jelas. Supaya naon? Supaya terjadi dosa, Bu. Karena sekarang tidak sedikit orang yang sudah cerai malah tambah dosa kemana-mana. Cerainya sudah tapi omongannya kemana-mana. Kan tidak sedikit yang di podcast. Ya. Wah, lewat waswis, ceriwis, apa lagi? Hah? Acara nanti. Ya, entah. Ember kan ada acara-acaranya. Dan itu mohon maaf Bu, penggemarnya itu banyak Bu. Apalagi di majalah Pembina ada judulnya ada apa Mama Papa kan itu punya. Itu paling banyak penggemarnya pada deh. Ibu-ibu lamun beli Pembina itu panggilan tempatnya Mama Papa na rame teu jeung masak resepnya. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan sudah satu dengan yang lain bersilaturahim tadi dan tasa'alu nabihi, maka dua kemungkinan akan baik atau kemungkinan akan tidak baik. Ketika itu terjadi, maka pastikan kita jangan mencari kesalahan. Karena kesalahan itu nggak dicari juga pasti ada. Justru harus menutupi kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa menutupi aib orang lain. Sudahlah yang sudah mah. Ada istilah bahasa Sunda bagus sekali Bu. Pondok jodoh panjang baraya. Meskipun cerai tapi tetap akur. Kayak gitu Bu. Iya. Meskipun sudah putus tapi anggar akur. Tapi hati-hati. Kayak bakal ngamuk. Ya. Pada dia buka kabungku ke SD. Ya. Ke SD ibu kabungku. Baheula bobogohan, geus ampire kawin, da mineng kirim pepes pepes peda gitu ya. Ka indungna teh efek teh terjadi ku sabab naon? Lain milik, lain jodoh kan soalnya gitu. Nikahkan aja ke orang lain. Nah, si orang lain tuh suka nanya, adik-adik deh baheulana boga kabogohan teh keur budakna boga siapa tuh si itu. Sakalina deket teh pada deh teh datang nganjang ka ditu mau pepes peda padahal silaturahim. Wah, ngamuk tuh kalau nu di imah teh yang balikan deui nya jung ka itu jung gitu eta osok neng list kitu teh Bu waktu dikuntit abdi teh mun pamanawa teh oh bisi balik deui cenanya sabab yang namanya CLBK itu banyak terjadi ya gitu deui kuring Bu dawuh jeung pamajikan teh geus umur 24 tahun bayangkan berarti saja 24 tahun manehna boga kudu nyaho daftarna oh ayeuna teh di mana oh hiji geus jadi residivis, nu hiji di suka miskin kan udah apal. Hati-hati mun manehna ka suka miskin. Terus, kenapa harus tahu? Karena untuk menjaga jangan sampai berbuat sesuatu yang dilarang. Motivasinya itu, ya. Sok aya nu baralik deui tah apa itu? Tahun ieu keur usum, Bu. Usum nu baralik deui, ya. Namun geus usum kan susah, Bu. Namanya juga usum, ya. Berikutnya di ayat ke-5. Yuk kita baca. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ini terkait dengan kalau seandainya ada anak belum balik kemudian ditinggal orang tuanya, ya maka tetap jaga hartanya itu. Termasuk tadi kalau dia dinikahi tetap jaga hartanya itu. Anak yatim itu biasanya dapat warisan. Jangan dimakan karena itu hartanya dia. Justru kita harus memberikan nafkah. Ya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Jadi boleh diberikan pakaian dan belanjakan atau dihidupi dari harta itu. Tapi harus dipisahkan. Jangan dicampur-campur. Ini yang banyak sekarang adalah titip kepentingan. Judulnya miara anak yatim. Tapi manehna milu hirup tinu yatim. Terus gitu. Bahkan saya yang mencarikan sumbangannya. Iya, tapi kan atas namanya untuk yatim. Sumbangan untuk yatim.
Begitu udah dapat yatim nama diberi saeutik manehna nu nyieun imah. Kan gitu ya. Hah? Ini dilarang. Ya, dilarang. Yatim itu gunakan hartanya dia untuk kehidupannya dia. Ya. Kalau ada orang lain yang nyumbang untuk dia, maka kelola, tapi kamu jangan ikut makan. Gitu ya. Hati-hati. Sekarang kan banyak yang numpang hidup. Numpang hidup. Kenapa? Seolah-olah tidak selesai bacanya. Oh, saya memelihara 20 yatim. Iya 20 yatim, tapi hari mana yang milu sebel. Kan gitu punya. Yatim nama anger sangsara, anger dijual. Harusnya tidak begitu. Ya. Yang namanya mengelola itu diri harus cukup dulu. Jadi ulah dijadikan pegawaian gitu ya, ngurus anak yatim. Gitu Pak Teguh, bisi aya di urang anu urus anak yatim tapi jadi pegawaian, kamana-mana Pak Teguh puntennya abdi teh aya anak yatim, biasa nggak bantos. Tapi ibu tinggal meser motor di mana? Kapan ayah sumbangan ke anak yatim? Iya kamu supaya operasional ayah yatim teh saya, abdi dipeserkan motor, kenging bu. Ya, ada gitu bu. Nah, ya, sok. Ya. Hmm. Jadi pertama, anak yatim secara prinsip individu masing-masing. Udah dicampur-campur. Kalau seandainya Bu Edi ngasihnya anak yatim ke anak yatim namanya Dede, maka untuk Dede. Jelas. Meskipun Pak Dede itu ada di lingkungan orang banyak. Tapi karena beliau niatnya untuk Pak Dede, maka untuk Pak Dede. Ikrarkan merek Pak Dede. Tapi kalau seandainya ingin seperti yang dilakukan itu, maka jangan untuk Pak Dede. Boleh enggak? Kalau memang nyumbang ke sini, jangan dituduhkan untuk seseorang. Kata ibu teh, enggak, saya udah mau untuk itu. Kan gitu. Jadi itu harus jelas. Sehingga nanti di kalangan anak yatim itu bisa jadi beda. Ini mah bajunya dapat dari ibu itu, yang ini bajunya dapat dari itu, temenan diseragamkan, Pak. Karena di orang mana anak yatim diseragamkan seolah-olah jadi terdakwa. Beres, Bu. Anak yatim seragam. Mungkin nanti ada kumpulan reuni anak yatim. Masya Allah. Padahal yang namanya anak yatim itu hanya selama dikelola. Nggak boleh ada kumpulannya. Begitu dia udah manjat, udah naik, dia sudah tidak ada jadi anak yatim, bahkan dia menjadi orang yang berhasil. Gitu. Di orang kan sengaja seolah-olah, oh binaan yatim ada yang jadi menteri satu, sekarang ada yang masih jadi kere kan, enggak begitu. Ya. Jadi anak yatim itu hanya beda ngurus itu sebenarnya sama anak-anak orang kan. Coba lamun anak-anak bapakna anu geus maot teh nya nyahoan Bu Edi eta keur dede cenah cek hidungna coba dede tapi nah cenah diseleweng ngurusi itu berarti udah tanggung jawab. Nah mudah-mudahan tidak ikut makan juga ya pengelolanya ya. Jadi yang menyantuni anak yatim itu adalah harus dia itu dari hartanya yang halal. Kayak sekarang bukan enggak, nyantuni anak yatim dari duit negara. Ya, manehna milu dahar kan gitu. Ya itulah kelakuan ya. Jadi boleh punya panti punya yayasan yatim tapi tetap bahwa yang yatim di situ itu ada siapa saja, orang kalau memberi kepada ditujukan kepada yatimnya itu boleh karena masing-masing punya jiwa, masing-masing punya apa namanya perbedaan-perbedaan dalam hal karakter udah disamarata sama rasakan gitu ya gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik. Nah, adapun sekarang banyak bermunculan, jangan lupa Bapak Ibu,
Anak yatim sekarang banyak dicampurkan juga dengan anak-anak miskin tapi tidak yatim. Kan gitu. Jadi tidak benar-benar yatim. Ada yang karena miskin udah digabungkan di panti yatim. Nah, harusnya dibedakan. Kalau anak yatim itu tetap bersama orang tuanya. Yang benar tuh gitu, Bu. Anak yatim tetap bersama orang tuanya, tetap di lingkungannya, sehingga dikenal, oh si ini tuh bapaknya ini udah meninggal. Jadi orang tahu, kelakuannya tahu, tabiatnya tahu. Dibanding dengan yatim yang dari sana, dari kelompok anu gitu kan. Jadi seolah-olah jadi dicekoki hidung. Nggak boleh gitu. Tapi ya itulah kelakuan di kita. Ya, di jika nu penting mah milu barang hakannya mengurus anak yatim. Yang dianjurkan itu Bu, menganjurkan memberi makan yatim, bukan ikut makan bersama yatim. Yaduk only yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin kan gitu. Jadi banyak sekarang itu pembohong Bu, pembohong pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Mual semata-mata Allah menurunkan ayat itu kalau di dunia tidak akan ada pembohong yang mengatasnamakan anak yatim dan fakir miskin. Akhirnya kan sekarang banyak pejabat juga yang mengatasnamakan fakir miskin. Oh miskin di RT abdi sakit, mau dibagikan, mana ambil barang hakan. Menteri Sosial tak kemarinnya kan gitu. Fakir miskin disantuni, bansos, maling heula kumanehna untung kapanggih nyebutnya gitu kayak sakedeung deui Bu bansos nu kamari tah nu kamari dipakai kampanye sakedeung ditewakan Bu ya mudah-mudahan amin kalau nu malingna loba sekalinya Ibu Risma nyarios hiji geus pada meriang yang lain kan gitunya. Untung alhamdulillah Ibu Sri Mulyani terus terang bahwa ada permintaan bansos bukan hanya dari Mensos. Langsung ngomong si Ibu. Nah, jadi salah colok cabak gitunya. Nah, berarti memang kelakuan-kelakuan super maling itu banyak di mana-mana. Super maling di negara orang disebutnya koruptor. Ya. Jadi yang namanya penjara suka miskin itu adalah penjara super maling. Bangsat hebat ya namanya penjara suka miskin kamari malah kepala penjara oge milu jadi bangsat hebat karena apa menang panyecep si anu itu ya supaya ngabebaskeun salahkina supaya ngabebaskeun seseorang kan gitunya supaya nu tadinya di penjara manehna bisa balanja jeung istrina supaya nu tadinya di penjara manehna bisa nonton di Wimbledon kan gitunya ke Singapura, ke Bali. Kurang mana tete Bu? Kurang suka miskin. Di penjara jadi suka miskin, tapi mana ini nonton tenis di Bali. Menang Bu. Lain gitu Bu. Cuma bisa gitu. Sabab aya bangsat di penjara. Kan gitu Bu ya. Kan deh orang sebut bangsat be. Anu ngambek-ngambek pepek wae ariwani. Ya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi sebenarnya yang namanya yatim itu tidak boleh dieksploitir. Anak-anak yatim sini ngumpul, ini ada yang nyumbang, ngurus tujuh kata jelema gitu teh Bu. Justru kalau bisa jangan begitu. Usap kepalanya, usap nyumbang 10.000, usapan kepalanya 10 orang. Kan gitu Bu. Jadi akhirnya teh loba ngurus anak yatim teh ngurus tunyu ya. Terus Bu, kayak gitu, kadek punya. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Nah, diuji artinya diberikan kesempatan untuk berkarya mandiri, hidup mandiri. Ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Nah ini Pak Teguh. Jadi kalau di panti atau di apapun siapa yang ngurus anak yatim, pisahkan. Oh ini untuk yatim namanya Uum, ini untuk yatim namanya Dede, ini untuk yatim namanya Teguh. Dikelompokkan, dikelola. Oh untuk Teguh hari ini makannya segini. Oh ada juga anak yatim namanya si Anu, tapi nyumbang kasih etama. Nah ngobrol jeng Anu sesama yatim, kamu ya nanti dari hartamu pakai ngidupin dia, boleh enggak? Kalau kata dia tuh enggak mau saya mah enggak boleh. Ya diurang kan itu gawe bukan wadahan kadinya kan gitunya.
Eta teh disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, gitu. Termasuk itu. Ya. Jadi hati-hati. Siga soleh tapi kelakuannya salah. Ya. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Ini jelas Bu di ayat ini. Dan barang siapa miskin, jadi peduli yatim tapi miskin, maksudnya gitu Bu ya. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Nah, menurut yang patut ada istilah yang patut itu lamun bogana 100 manehna nyokot 2.500 100.000 nyokot 250 2.500 patut enggak? Tapi ya mantep duit nanu nyumbang 100.000 manehna nyokot 80.000 patut ente Bu nurus tunjung kebalikan patutnya nurus tunjung. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Jadi nanti yang namanya nyumbangna untuk Pak Dede ditulis Dede yang nyumbang Ibu Edi 100 juta gitu ya. Teguh yang nyumbang Ibu Ontong 200 juta. Kosong tuh nyumbang kan gitu ya. Lilis dia nyumbang dari wakil presiden jumlahnya 500 juta. Nah, begitu ayah lilis disumbang dari wakil presiden 500 juta, nanti harus dilaporkan. Kenapa? Tiba-tiba ada yang nyumbang 500 juta untuk lilis. Tulis ada apa? Dari mana duitnya? Halal enggak? Jangan-jangan hasil maling. Jadi jangan lupa Bu, sekarang itu banyak yayasan yang jadi kedok untuk nampung duit haram. Banyak Pak. Ya, ngalirkan duit haram namanya cuci uang alias money laundry. Gitu untuk mencuci uang. Ada yang gitu Bu. Cuci uang tuh ada yang bikin masjid, ada yang bikin madrasah, ada yang nyumbang panti. Itu cuci uang. Ya, hanya hati-hati. Alhamdulillah ini saya catat semua yang memberikan sumbangan ke sini saya catat semua. Jadi kalau nanti pas ada pemeriksaan nih ada tiba-tiba yang nyumbang ke dia 500 miliar. Ya. Di mana menang maling duitnya di mana hasil tambang karena aku untungnya 271 triliun diberikan 500 juta kan awenan-awenan terus akhir pada dia mau 500 juta dia langsung pingsan pada dia ya Aisyah itu langsung kawin deui ya kemudian maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Jadi artinya Bapak Ibu, yang namanya anak yatim itu ada kriterianya. Kemudian ketika kita mencoba untuk mengurus anak yatim, maka pastikan kita tidak pacorok ya, antara kepentingan ngurus dengan kepentingan anak yatim. Jangan nitip kepentingan. Kan sekarang ada juga yang anak yatim tapi minta sumbangannya pakai apa Bu? Pakai kol buntung. Kan juga ada panti yatim dari mana? Dari negeri antah berantah. Pakai kol buntung ke kampung-kampung. Pakai speaker solawatan. Ya, Marawa kocok untuk air yatim. Apakah seperti itu? Enggak, bukan seperti itu. Jelaskan yatim ini asalnya dari sini, yatim ini dari sini, silahkan yang mau nyumbang. Itu Bu, itu yang barokah itu seperti itu. Ya, banyak sekarang yang nitip kepentingan. Ada juga yang buang sial. Disebut buang sial itu tadi money laundering itu buang sial. Bisnis duit kita mau, mesti pijen ke mana? Dipijen kan itu jelas mending sekalian mendapat penghargaan oh Pak Ulum teh bagur nyumbang padahal duitnya menang ngarampong kan gitu ya gitu Pak ya ya mudah-mudahan jelas Ibu jelas Bu jodoh Ibu sekarang udah kejawab siapa apakah jodoh Ibu itu suami Ibu belum tentu yang namanya awet rajet rumah tangga jeung manehna kan gitunya nyanyi eta we terus nu sakit tuh lilana kan gitunya
Bukannya nyanyi nate alhamdulillah sakinah mawadah warahmah. Barakallah. Namanya nyanyinya eta, Bu. Di rumah tangga. Ya, baik Bapak Ibu, sesuatu yang baik insya Allah akan mudah dicerna. Tapi yang jelek biasa nama kalau kitanya sudah baik, ada yang jelek biasa dia akan dipentalkan atau dimuntahkan. Ibu kan sok muntah. Muntah itu artinya apa? Tidak diterima. Kalau hati Bapak Ibu baik, ketika mendapat kebaikan maka akan jadi tambah longsong. Tapi lamun hati Ibu Bapak jelek, begitu dengar ayat Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat ke-6 yang kita baca hari ini tentang bagaimana mengurus anak yatim, bagaimana berinteraksi dengan mereka, maka tidak sedikit yang mau ngaji deui sabab naon mung papanggih jeung eta ayat. Nah, gitu Bu ya. Ibu daek papanggih jeung ayat kedua. Hayang nanti hapus, Bu, mun bisa mah demo lah ayat kedua surat An-Nisa, solidaritas ibu-ibu anti dimadu, anti poligami, usul hapuskan ayat kedua surat An-Nisa. Pernah ada yang begitu enggak? Ya, ayat kedua jeung ayat ketilu tentang yatim jeung tentang ngawini perempuan, ya. Ada yang gitu enggak? Pernah ada, Bu, demo. Begitu dicek ternyata dia itu mantan. Jadi pemimpin, ibu ngajian protes anti poligami. Itu kudu anti, daya tambah gesti itu nages ayah. Ya, gitu Bu ya. Ada undang-undang dulu yang untuk PNS, untuk ASN tidak boleh menikah. Sebenarnya bukan tidak boleh, boleh asal izin istri, gitu ya. Yang bikin siapa? Almarhumah Ibu Tin. Ya, supaya naon melindungi perempuan sekaligus melindungi dirinya karena suaminya adalah laki-laki perkasa yang loba nu bogoheun. Jadi lamun undang-undangna kumaha engke loba cerat-cerat jadi itu di dia tungtung nama loba nu nungtun budaknya lamun geus paeh punya cacakan geus make aturan eta oge budakna loba anu malah anakna nu cerat-cerat ka itu ka dieu nya punya leres leres tuh pada leres kudu apal punya. Jadi artinya apa? Sesuatu perbuatan kalau kita terima dengan baik, dengan hati baik, maka akan jadi kebaikan. Ya, baik itu berupa ilmu atau berupa amal. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Cukup? Mangga, sok. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang namanya izin suami itu tidak mesti setiap memberi izin. Cukup waktu selesai akad nikah, saya sama si Neng ini udah janjian, Neng, akang adikna aya loba, dulurna oge loba, teu beunghar kabeh, aya oge anu miskin, aya oge anu jeneng, Neng oge sarua gitunya. Jadi ayeuna mah lamun mere di bawah duit 500.000, iraha wae oge. Gampang tuh, Bu? Ya maksudnya harus satu namanya suami kan geus sesaman ibu teh sebelum anu teh gitu punya ngomong heula ye akan abdi teh awewe nya buka penghasilan boleh enggak nanti kalau seandainya ngasih kepada siapa kata suaminya teh boleh asal di bawah 1 juta selesai kan Bu. Ibu lapor itu lamun di atas 1 juta lamun di atas 1 juta harus ngomong sama suaminya. Nah, kalau ngaji surat An-Nisa ayat 1 sampai 6 pasti akan mengamalkan itu, Bu. Pasti. Karena apa? Ya, namanya manusia harus ada transaksional. Ya, neng dinikahkeunnya dinikahi ku akang. Nah, akang boga penghasilan sakieu, tapi moal dibikeun ka neng kabeh sabab boga adik sakolahkeuneun terus terang jawab. Atuh kumaha urang ge lapar kapan abdi teh pamajikan hayang meuli emas teh wayahna lamun daya kena jadi pamajikan aing sok milu mun teu cor. Gitu. Bisa enggak begitu? Bikin surat perjanjian. Dan begitu. Iya, kalau seandainya sudah ada sepakat pakai boleh.
Ya, termasuk kalau saya biasa silang. Kalau saya ngasih eh, ke ngasih inginkan sesuatu, biasanya saya silang, titipkan, Neng, nih kasihkan ke mertuamu gitu ya, ke bapak saya. Jadi yang ngasihkan ke bapak itu istri saya. Kalau yang ngasihkan ke ibu mertua saya. Jadi temen yang mana langsung balik cepat. Kenapa? Sudah menganggap Allah tidak melihat. Padahal di ayat yang nomor pertama, makanya ini yang paling penting ya. Di ayat pertama itu disebutnya innallaha kana alaikum raqiba. Jadi berasal dari situ interaksi antar manusia wal arham jeung tasaalun harus diatur. Cuman aturannya tidak mesti rigid dalam bentuk perjanjian. Jadi gitu Bu, kalau anak suka ngasih, kamu suka ngomong gak sama suamimu kalau ngasih ibu, traktir ibu, beliin tas ibu, beliin baju ibu, mau usah ngomong-ngomong, jangan gitu nak. Kamu kan anak ibu, ibu ingin selamat mendidik anak, maka ngomong. Tuh ngomong terus, minta perjanjian. Mas, kalau seandainya ngasih kepada ibu saya di bawah 10 juta, boleh ya? Kata suami itu, lah jangan 10 juta.